Ya, saudara-saudara, kita akan mengkonfigurasi apa tadi namanya? DLB. Ligo DLB Echo 5. 5 doang atau 5 apa dia? 5 kok 5. 5 aja. Ini makhluknya. 5D bro. 5 doang. Kok beda sih? Beda nih. 5D kali. Enggak, 5. Sama nggak sih? Beda. Beda ininya lain. Beda ya? Di gambar. Yang ini nih makhluknya nih sebenarnya. Nih, yang ini nih. Yang 5D yang ini. Ini dia. Ini dia kan? Oke. Iya. Jadi kita akan mengkonfigurasi makhluk ini. Oke. Ini dia makhluknya, sudah terpasang, udah nyala posisinya. Kalau tanpa dia sarannya 7 km doang sih. 7 km. Terus ini ada kebaca nggak lu? PTP, PTMP. Belum tahu singkatan dari apa kan? PTP itu perkebunan ini, PT perkebunan. Stres. Diajarin sama dosen kayak gini stres. PTP itu point to point. Jadi 2 titik sambungin. Kalau PTMP point to multi point. Jadi banyak titik. Jadi ada satu antena yang gede itu disambungin ke yang kecil-kecil kayak gini. Cuman ini kayaknya belum make ini deh. Tuh dia kayak gini doang. Nah, kalau yang bagus disambungin pakai yang ini, pakai parabola di sininya. Parabolanya parabola TV. Harganya 100.000. Tadi berapa? 45 berapa? 70.000 ya? 60.000 baru. Hah? Nggak lihat harga? Di sini harganya ada di Bukalapak. Iya tadi. Bukalapak. Jadi masuk ke Bukalapak, masukin kata kuncinya ini apa sih tadi? Parabola. Parabola. Rata-rata yang jual kayu semua sih. Nah ini dia. Wah ini udah lengkap. Ini ada yang 90.000, ada yang 90.000 yang paling murah ya. Ada yang murah-murah banget sih. Nah ini LNB yang ini sih, yang ini kayu. Gila. Taunya dari mana? Dari mana bro? Sih ada giniannya tuh di depannya ada trompetnya. Kalau kayu nggak ada trompet. Oh. Begitu. Ini buat satelit tapi ya. Nah ini kita pakai buat internet nih sebenarnya. Parabolanya ini juga sama sih, parabolanya sama kayak gini. Cuman ininya LNB-nya kita ganti pakai Deliverance yang ini Echo 5D. Gitu ya. Oke, yang jadi masalah buat kita bukan itu. Yang jadi masalah adalah kita harus tahu IP address-nya dia supaya saya bisa ini bisa ngeset. Bentar. Tadi cara nyarinya ya kalau nggak ada manual ya, pura-puranya nggak ada manual. Apa tadi? Ligo B ya. Ligo DB Echo 5. Oke. IP address. Wah langsung gede banget. 192.168 ini. Udah gitu default login sama passwordnya admin 01. Ya betul. Di sini ya. Jadi ini. Oke. Nah sekarang yang jadi masalah kita harus nyolokin makhluk ini ke sini. Jadi caranya sebelum dicolok, caranya kita bikin 2 sambungan, setting, masuk ke network. Ini kabel unplug posisinya, kabelnya di unplug masih nggak dicolokin kabelnya kan. Nah kita klik aja yang ini, saya bikin IP-nya manual 192.168. 266. Tadi 2 ya? Iya. Dianya 266, kita harus 2 yang lain ya. Nggak boleh 66 juga. Kalau nggak bingung dia. Bayangin 2 telepon nomornya sama, mau ngomong gimana caranya kan nggak bisa ya. Nomor harus beda kan, jadi nomornya harus lain. Misalnya yang ini 21,
Networknya adalah 192.168.2.0. Gateway-nya 192.168.2.66. Nanti harus belajar tapi ya. Ini adanya di kuliah jaringan. Kenapa IP kayak gini, kenapa nomor kayak gini, harus belajar sih. Ada di Open Course ITTS ACID. Ntar saya kasih lihat. Ini beres dulu ya. Ini coba dicolok. Yang LAN yang mana? Ya pasti yang ini doang sih. Tinggal sisa yang ini doang sih. Ini from apa IPv6 address. Maaf, bisa nangis dia. Itu nyiksa orang itu. Itu teknik nyiksa orang. Oke. Buat anda yang pengen belajar IP berapa segala macam, masuk ke sini ya, Open Course ITTS ACID. Wes. Bikin, kamu udah punya login situ belum? Udah. Oh, udah punya login nggak pernah masuk. Parah nih anak. Ini masuk login. Oke. Jadi masuk ke Open Course, masuk login itu di sini ada kuliah komputer network nih. Sini saya gedein lah biar kelihatan. Di sini ada kuliah komputer network. Oke. Silahkan baca-baca kuliahnya. Nih, komputer network. Nah, tentang tadi IP segala macam diteranginya di sini nih. Simulator jaringan, nih dia. Ini dia. Network layer IP v4 diterangin di situ, gitu ya. Dan kalau dapat nilai, sebenarnya kamu kerjain sekarang aja. Jadi maksudnya semester depan nggak usah kuliah. Jadi kalau udah berhasil dapat nilainya di atas 90, tinggal klik di sini. Oke. Nih. Bisa diambil sertifikatnya nih. Ini kenapa nggak bisa diklik? Bisa. Oh, lagi nge-loading. Iya. Jadi kita bisa ngambil sertifikat. Nanti kasih lihat Pak Nanang, kalau nggak Pak Agung. Pak, aku udah punya sertifikat ini. Ya udah, kuliahnya nggak usah diambil lagi. Gak usah kuliah lu. Udah duduk aja di sini. Enggak, dia ngambil kuliah yang lain lagi. Iya maksudnya. Iya, siap. Nih, ini berapa orang yang sudah berhasil dapat sertifikatnya, bisa di-download nih sertifikatnya kayak gini doang. Download. Nih, sertifikat. Sertifikat diberikan mata kuliah komputer network dengan nilai segini. Kayak gitu. Oke. Beres ya? Oke. Ini apa rumusnya salah kayaknya. Oke. Ya udah, gitu ya. Sekarang kita sudah connect. Harusnya sudah connect. Sekarang kita coba cek sambungannya nyambung nggak. Saya gedein dulu. Clear layar. Ping. 192.168.2.66 ya. Nyambung. Jadi ada reply. Kalau ping itu artinya kita ngirim paket ke sana, sana balikin lagi paketnya. Kalau dia nyambung, dia akan bilang waktu yang dibutuhin berapa detik dari sini ke sana balik lagi. Jadi bukan detik sih, milidetik. 0, sekian milidetik. Ya orang cuma sebelahan kayak gini, nyambung lah. Bego. Deh, sekarang kita nge-web. 192.168.2.66. Oke, supaya lebih asik, saya capture screen. Jadi datang ke sini, gue tujuannya buat ini doang sih sebenarnya, buat buku. Cuman ngerjain dia, suruh ngerimping. Tapi ilmu juga sih. Daripada si Ono yang ngerimping kan. Oke, saya simpen dulu. Username-nya apa tadi? Admin. Passwordnya admin 01 ya. Iya. Oke. Capture screen lagi. Mana capture screen? Bikin buku cuma gini doang. Kalau mau tahu sih, udah cuma gini doang. Buku saya yang buat Spektrum Indo Pak Teguh. Bikinnya cuma gini doang. Jadi buku. Login.
masuk. Oh, harus di capture lagi ini. Bentar. Oke, capture screen. Nah, di sini gedein bisa nggak ya? Nggak bisa. Di sini dia nanya kita negara mana. Oke. Kasih I agree yang pasti ya. I agree. Kita bisa rubah negaranya negara mana. Gitu. Harus I agree dulu sih. Oke. Kita rubah negara-negara mana. Nah, di sini dirubah juga sih sebenarnya. Antena gain kita bukan 27 dB. Antena kita cuma 11 dB, cuma built in di sebelah sini doang. Jadi ini antenanya salah nih, bukan 27. Oke. Negara kita bisa dirubah ke Indonesia. A B C D E F G H I mana? Indonesia. Ini urusan ini adalah komplain dia. Nggak mau Indonesia, setan. Dia bilang antena gainnya 27 dB terlalu tinggi untuk aturan di Indonesia. Oh, Gitu. Tapi ini kondisinya antena 27 dB nggak dipasang. Antena 27 dB itu adalah antena yang TV itu kalau dipasang jadi 27. Karena kita nggak masang, sebenarnya kita comply, cuman dia komplain. Jadi kepala kita nipu. Jadi kita negaranya pakai negara Amerika aja. United States mana United States? TQRSTU. Ini dia ya. Oh, kan jadi comply kan. Jadi kita tidak melanggar aturan Amerika. Kita melanggar aturan Indonesia. Nggak apa-apa kalau aturan Indonesia emang dibuat buat dilanggar kan, jadi nggak masalah juga. Oke. Terus kita skenario-nya buat apa? Kita bisa ngatur sih mau point to point atau point to multi point. Karena ini buat sebagai pelanggan kita mau point to multi point. Oke. Ini Apa saya. ini belum resmi Hah? di Indo. Apa? Apa ini belum resmi di Indo? Resmi. Cuman kan kita bisa setting. Ini salahnya di sini nih dia, antena gainnya nggak bisa dirubah. Pada blow on dia yang bikin. dia 27 ya? Padahal 27 ini nggak kita pasang. Jadi kita punya masalah karena dia nggak masang. Kan kita parabolanya nggak dipasang. Jadi salah dia hitungannya. Jadi kita nggak pakai parabola. Oke, ini saya capture dulu. Oh, ini save dulu ya. Ulang lagi capture-nya. Capture. Take shot. Save. Oke. Jadi kita point to multi point. United States change. Oke. Ini juga save aja. Sekarang kita harus siap-siap capture lagi. Untuk ngeset makhluk ini, grab whole screen. Nggak bisa lama juga ya. Lama juga rupanya. Pause dulu videonya. Goreng. Nggak apa-apa sih, biar otaknya matang. Sekarang kita lagi ngeset makhluk ini. Oke. Settingan ini saya gedein bisa nggak? Oh, bisa. Ini dia ngasih tahu kondisinya seperti apa sekarang, kondisi radionya seperti apa. Yang perlu dilihat nggak banyak sih sebenarnya, terutama bagian yang ini doang yang dilihat. Nah, ini antena gainnya udah salah karena kita nggak pakai antena parabola, sebenarnya bukan 27. Tapi ntar hitungannya gimana itu satu kuliah lagi. Jadi yang kita cek yang ini, gitu ya. Nah, power kita di sini, ini dia lagi ngeset 3 powernya, 3 di sebelah sininya, bisa digedein. Oke, 3 bukan 3 watt ya, 3 dBm itu kecil banget sih sebenarnya. Nah, ini sekarang kita mau ngeset. Untuk ngeset makhluk ini, yang di set cuma dikit banget, hampir nggak ada yang di set sih sebenarnya. Jadi kita cuman bisa ngeset dia sebagai apa. Ini dia sebagai station, artinya sebagai pelanggan. Pilihannya adalah access point yang buat nyebarin atau station. Oke.
Terus di sini juga ada yang pakai NAT. NAT tuh artinya di sini nanti di belakangnya bisa banyak komputer. Jadi satu radio ini komputer belakangnya bisa banyak. Kalau yang ini cuman satu aja. Yang WDS tuh satu. Yang ini bisa banyak. Jadi kalau mau gombal banget banyak. Oke. Kalau yang tadi dia satu aja sini. Nah sekarang Capek dia kalau nat. iya. Ini capek ini. Capek kasihan kalau Nat dia kerja berat. Nah ini powernya dia pakai 9 dB. Oke, bisa dirubah nggak ya? Oh bisa dikurangin. Minimumnya 3, maksimumnya 9. Oke, tapi ntar ada ilmu lain harus diajarin lagi. Efek dari ngerubah power jaraknya kayak gimana? Kan ngerubah power urusannya ke jarak ya. Makin power makin gede jarak makin jauh. Jadi ntar ngitungnya ada hitungannya sih sebenarnya, tekniknya ada. Oke. Kalau mau sebaiknya power seminimal mungkin. Jangan semaksimal mungkin. Biasanya kalau orang yang pemula kita selalu berusaha power gede supaya jarak jauh kan. Akibatnya apa? Panas makhluk itu. Kalau udah panas akibatnya apa? Umurnya pendek. Jadi kalau saya lagi ngeset alat selalu saya powernya dikecilin semua supaya panjang umurnya gitu. Jadi saya selalu power seminimal. Pokoknya cukup buat nyambung udah. Makanya saya cenderungnya pakai parabola. Powernya kecil pakai parabola. Jadi gede lagi kan, parabola kan buat semua sinyal jadi fokus. Kalau semua sinyal difokusin jadi dia jarak jauh juga. Jadi taktiknya gitu sih. Ini taktik buat irit sih sebenarnya. Nah, terus yang perlu di set lagi adalah dia nyambungnya kemana? Ke sini nih. Dia ngeset kelihatan ke akses point-nya namanya LIGO. Oke. Nah, ini bisa kita rubah sih. Bentar, gue nyari LIGO-nya di mana, ngeset LIGO-nya. Ini ngeset LIGO-nya. Ini dulu ya, yang penting ini dulu. Sekarang saya harus ngeset. Mana? Oh ini kayaknya ya. Oh ini. SSID-nya mau nyambung mana? Bisa kita klik di sini. Nah, dia lagi scan. Di jaringan ada aksesoris apa aja, dia nge-scan, kita bisa konekin sih. Kok nggak ada? Walah. Nah, ini frekuensi 5 GB soalnya. Oh iya, ini 2,4. Jadi nggak ada. Jadi wajar tidak ada di sini ternyata. Jadi karena kampus kita pakai frekuensinya 2,4. Sementara ini alat ini frekuensinya 5 GB. Jadi nggak ada yang pakai. Nggak ada akses point di sini, kita nggak bisa nyambung. Kira-kira cuma gini doang yang di set, cuma ini. Sama ini minimal ya, versi minimal diulang lagi. Kita sebagai klien power. Mau nyoba nggak, Bang? Hah? Ini saya bisa nyalain akses point 5 GB. Jadi akses point 5 GB boleh. Kita coba ya. Boleh. Jadi kita coba ngelihat bagaimana rasanya ngelihat akses point 5 GB. Oh, akses point itu? Iya. Oke. Nggak apa-apa sih, di mana aja pasti kena. Serius amat. Kan dia nggak omni. Nggak apa-apa. Kena kecil pantulan juga nggak apa-apa. Oke, saya scan ya. Oke, dia lagi scan. Scan in progress. Oh, dapat dia. Ada Galaxy S20 FE SD. Kalau mau di-connect tinggal di select ini harusnya diklik dulu ya. Terus select. Cuman gitu doang, masukin password. Cuman kita nggak akan kerjain karena nanti kasihan dosen ITTS duitnya buat bayarin pulsa lu pada ya. Jadi kita nggak usah. Tapi kira cuma gitu doang sih tekniknya. Jadi gitu ya, beres ya. Udah cuman itu aja. Tapi ini harus saya capture screen ya. Bentar. Ini capture screen. Capture screenshot. Save. Yang tadi perlu nggak? Boleh juga ya. Ini gua capture screen dulu nih. Jadi gua datang ke sini hari ini cuma buat gini sih sebenarnya. Oke, save. Sekarang dia scan. Capture screen lagi. Nggak ada shortcutnya. Nggak tahu. Jadi Rada-rada kasihan ya. iya.
capture screen lagi. Udah cuma ngesetting gitu dong. Logikanya cuma gini doang cara ngeset. Balik lagi ya. Dia jadi apa? Jadi pelanggan atau jadi access point-nya. Terus power, terus nyambung kemana? Sama password-nya apa? Udah. Selesai. Udah gitu dibayar mahal. Paling nggak 100.000, 200.000 mah dapet lah. Buat ngeset kayak gini doang. Udah ya. Disconnect ya. Udah. Kita tutup abis game ini di save dulu. Finish.